Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukhtaramin Habib Ja'far Al-Musawwa rahimakumullah, yang saya hormati para jamaah sesudah sholat maghrib, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan di dunia maupun di akhirat nanti, sehingga di kajian malam ini kita masih dijumpakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kajian malam kali ini, sebelum kita mengawali kajian kali ini, mari terlebih dahulu kita buka kajian malam ini dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab nanti kajian malam ini menjadi kajian yang berkah, kajian yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li ridhoillah wa li syafaati Rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya yaitu mari kita simak bersama-sama kajian malam ini. Sebelum kita menyimak kajian malam ini, bagi jamaah sesudah sholat maghrib yang apabila ingin bertanya nanti bisa langsung kepada narasumber kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, apabila ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais, yaitu di 0821 336 70.000. Saya ulang lagi, 0821 336 70.000. Untuk itu mari kita sama-sama menyimak kajian malam ini, yaitu kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin dengan mengambil tema berkata dengan kalimat yang jelas. Itu mari kita simak bersama-sama dengan narasumber kita, beliau Bapak Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV serta seluruh pendengar Radio Dais dan Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka Allah akan senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini tema yang akan saya sampaikan adalah berkata dengan kalimat yang jelas. Memang orang-orang Arab, kebiasaan orang-orang Arab atau karakter orang-orang Arab atau dalam bahasa Arab itu selalu condong dengan sesuatu yang simpel tapi jelas. Dulu pernah saya sampaikan bahwa orang-orang Arab itu sejak dahulu itu identik dengan penambahan nama, baik itu gelar ataupun sifat ataupun juga penambahan nama orang tua ataupun nama anak. Artinya apa? Orang-orang Arab itu tidak mau dalam pembicaraan itu kurang simpel, kurang jelas. Jadi misalnya nama. Orang-orang Arab itu kan ya sama dengan kita. Kalau saya misalnya mencontohkan, orang Jawa ini kan misalnya ini kalau kita sering lihat jual soto Pak No. Pak No itu banyak enggak? Ya. Ini kalau orang Arab enggak mau seperti itu. Ditanya, kamu dari mana? Saya makan di soto Pak No. Soto Pak No mana? Nah gitu. Kalau orang Arab bagaimana? Saya makan di soto Pak No Jalan Gajah, jelas. Saya makan di soto Pak No Jalan Pringgading, jelas. Begitu. Jadi di sana itu nggak mau bertele-tele atau mencari seseorang. Dulu apa? Yun sewu dalamnya Pak Budi. Budi itu kan banyak di Indonesia. Dalam Pak Budi pundi nggih. Kita kan biasa gitu. RT pinten. Alamatnya pundi. Begitu. Jadi orang Arab tidak suka seperti itu. Nah, maka penyematan tambahan itu tujuannya untuk mempermudah. Begitu. Nah, biasanya orang-orang Arab itu kan ada al. Nah, al itu tambahan. Tambahan itu bisa jadi itu mencantumkan nama daerah. Kayak tadi, Yanto mana? Oh, Yanto Palebon. Oh, Yanto Pedurungan. Oh, Yanto. Jadi begitu menjawab, itu orang langsung jelas. Atau yang Nabi juga tidak suka menambahkan, di mana yang ditambahkan itu atau lakop julukan yang tidak menyenangkan. Ada yang mengatakan Yanto Cebol, nah itu gak baik. Nabi tidak mau, Nabi melarang.
atau Yanto Jeblung, ya itu kan nggak baik. Atau apalagi Yanto Ceking, nggak boleh begitu. Kalau misalnya menyebutkan Yanto Keribu itu masih mending, karena Yanto banyak. Maka untuk supaya orang biar jelas, ini disifati, yang ini Keribu, yang ini daerahnya. Itu tujuannya supaya tidak bertele-tele. Atau terkadang lagi, ya, jadi kalau misalnya di Arab itu kan yang namanya Abdullah misalnya gitu, terus nama ini kan banyak. Jadi orang tidak mau misalnya bertanya rumahnya Abdullah itu mana, Abdullah siapa. Terkadang ada pula sempat menyematkan nama orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya lebih dikenal. Misalnya banyak nama Abdullah. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar. Maka sebutannya itu ya dikaitkan dengan bapaknya. Karena kalau orang menyebut Abdullah, Abdullah siapa? Ini loh Abdullah anaknya Pak Umar. Oh, Abdullah siapa? Kuwi lho anake Pak Abbas. Ya. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, sekarang kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalangan masyarakat umum. Ya, kalangan masyarakat umum. Itu karakternya memang senang dengan sesuatu yang simple, yang jelas. Mengapa Al-Quran diturunkan di negara Arab dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu bahasa yang simple dan jelas dan baik. Itu bahasa Arab. Orang-orang Arab itu nggak seperti kita kalau memanggil. Kita ini kalau memanggil kan ada diambil awalnya, ada diambil akhirnya. Muhammad, ada yang memanggil Muh, ada yang memanggil Mat. Pimat kabari mat. Arab tidak ada seperti itu. Maka panggilan dengan jelas Muhammad gitu. Jadi di sana itu ya karakter yang saling menghargai. Beda karo awake dhewe. Marjuki ya juk juk gitu. Ki piye ki. Begitu. Jadi apa namanya? Beda karakter ya. Bujum ya bujum karena namanya Jumilah dipanggil bujum. Ada namanya Burukayah dipanggil buruk. Ora nyelelek ya. Arab tidak kenal seperti itu. Apalagi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pendakwah. Ya. Seorang yang muballigh, orang yang menyampaikan. Nah, sekarang saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Anas, Sayyidina Anas ini adalah pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa?
orang yang sangat dekat dengan Nabi, karena selalu hidup melayani Nabi Muhammad. Jadi tahu karakter dari Nabi Muhammad, tahu dari akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mengatakan suatu perkataan, beliau mengulanginya sampai 3 kali sehingga dapat benar-benar dimengerti perkataannya itu. Jadi seorang mubaligh itu bila mengatakan sesuatu itu harus detail, harus jelas, dan diyakini semua yang mendengar ini faham. Begitu. Jadi artinya jangan sampai seorang mubaligh yang menyampaikan pesan yang penting karena mungkin ucapannya pelan, karena mungkin ucapannya cepat, ya, sehingga ada yang tidak paham. Sehingga fungsi dari mubaligh itu tidak sempurna. Mubaligh itu yang menyampaikan. Jadi kalau ada misalnya pengajian, ada bab yang agak berat, agak susah dimengerti, maka perlu diulang-ulang, ya, perlu diulang-ulang supaya yang mendengarkan itu jelas. Wa idza ata ala qaumin, maka apabila beliau ini mendatangi suatu kaum dan mengucapkan salam kepada mereka, maka beliau ini suka mengulang-ulang salamnya. Jadi kalau misalnya lewat, Assalamualaikum, nolong 10 sing jawab telu tok, gitu ya. Diulang lagi, Assalamualaikum, terus jawab lagi sampai 3 kali. Dan ini sering kita mendengar kalau ada mubaligh, kalau pas ceramah, biasanya kan harus bengi kayak udah mulai ngantuk, wis ora konsen gitu ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab wong 20 dong. Waalaikumsalam. Lho, kok do ngantuk ya? Ayo baleni meneh. Kenapa demikian? Salam itu kan doa bidoa. Doa bidoa. Aku ngucapke salam, mbok bales. Ya, karena mengucapkan salam itu sunnah, membalasnya itu wajib. Begitu. Kamu tuh sudah diberi kehormatan. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu kan wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa idza huyyitum, apabila kamu diului salam maka balaslah. Ini perintah. Sehingga yang mengucapkan dengan yang membalas itu beda hukumnya. Kalau memerintahkan itu tidak diwajibkan, tapi membalas itu wajib. Wa idza huyyitum, apabila, kalau istilahnya sewaktu-waktu ada yang mengucapkan salam kepadamu, fahayyu, perintah, maka balaslah salam itu dengan balasan yang lebih baik ataupun paling tidak sama. Begitu. Nah sekarang kalau misalnya saya ya mengucapkan salam kepada jamaah audiens, terus kok tidak menjawab semua, padahal menjawab itu kan hukumnya wajib.
Wajib itu kalau tidak dilakukan dosa. Begitu. Kalau saya misalnya masa bodoh karepmu dosa ora dosa karepmu ya wis. Mubalik kan tidak seperti itu. Kok do ngantuk ya? Diucapkan salam. Ayo, jawab sing semangat. Assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Wis jawab kabeh. Ya. Ben podo sing disenengi Gusti Allah dengan bilangan ganjil tak tambahi ping 3. Begitu. Karena Allahul witru yuhibbul witra. Ya, Allah itu tunggal, ganjil. Dan Allah itu cinta, senang dengan bilangan yang ganjil. Kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehabis sholat baca Subhanallah 33. Ya. Terus ono sing komentar, aku nek baca Subhanallah tak genepi ping 50. Alhamdulillah 50. Ben ganjarane lho aja komentar kowe. Pati-pati Kanjeng Nabi ngajari 33 ya wis sing nurut. 33 ping 3 dadi ini 99 kuwi Asmaul Husna. Gusti Allah seneng. Timbangane kuwi 50. Jadi ini 150. Ya. Beda. Jadi nek kita ini diatur ki karo Kanjeng Nabi, ora usah mbok onceki sak macam. Wis kon baca ya wis, sakmono sakmono. Begitu. Dadi kadang ono sing cok kemlinti, ya. Luwih pinter saka Kanjeng Nabi. Nah aku sisan tak waca ping 7. 7 ping 3. Ya. Jadi ini 180 kan akeh timbangane 99 tok. Lho lah kowe iki piye to? Ya. Jadi sebagai seorang mubaligh maka dia harus berusaha menyampaikan apa yang disampaikan itu bisa diterima. Begitu. Bisa diterima. Seorang guru ya kadang-kadang yun sewu murid itu kan ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Misalnya kalau kita ilustrasikan di sekolahan, semua murid menghadap ke sana. Guru ini kan biasanya berjalan. Jadi kursi itu kan ada kursi 1, 2, 3. Ini kan ada jalannya. Nah, guru itu harus berjalan dari ujung sampai ke belakang. Karena apa? Biasane murid-murid ya siswa-siswa sing lungguhe kursine ning mburi, biasane iki sing rada bodho. Biasane nek ngantuk ora ketara karena posisine pojok. Ya. Aku yo ngono kuwi nek ngaji kok mundur ning mburi ya iki mesti bisa jadi kira-kira bodoh utawa ngantuk. Nah, seorang guru itu harus memahami dari pucuk jalan, ya, balik lagi, menerangkan sambil menerangkan. Kadang-kadang seorang guru kalau berjalan menghadap ke barat, maka suaranya tidak jelas didengar oleh yang sudah dilewati. Maka guru balik lagi menerangkan lagi supaya semua ini jelas. Kembali ke gang sini, riwa-riwi. Ini jiwa mubaligh itu seperti itu. Ya, jiwa pendidik itu seperti itu. Saya pernah bercerita, saya ngaji dulu. Ngaji jurumiyah. Itu ya. Itu dibolak-balik khatam sampai 8 kali. Sampai 8 kali. Karena apa? Mungkin ya guru saya ini memandang saya ini
belum mungkin paham betul lah. Karena kalau jurumiyah itu kan ada tamrin, ada contoh-contohnya, ada pertanyaan-pertanyaannya. Jurumiyah itu kayak misalnya kayak tajwid, ya. Kini ketemu iki dengung ora, itu ada pertanyaan. Ukurannya panjangnya berapa huruf. Ini kan ada pertanyaan. Jurumiyah apa? Nahwu kan juga begitu. Nah, mungkin ketika saya ditanya ini ada yang belum lancar, diulangi sampai 8 kali. Terus katam balik meneh. Terus katam balik meneh sampai ngelotok apal. Ya, apalnya ora ngelotok ngelotok. Tapi dalam keterangan-keterangan itu mungkin saya dianggap ada yang belum, setelah 8 kali baru diunggah, naik di mutamimah baru. Nah, artinya apa? Guru itu bertanggung jawab. Guru itu bertanggung jawab. Guru yang baik itu seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai santri-santrinya ini hasilnya tidak baik. Guru yang baik itu kan sebagai orang tua kita. Orang tua kalau dengan anaknya ini kan berusaha supaya benar-benar jelas, benar-benar faham. Itu jiwa guru yang benar itu seperti itu. Ya, maka banyak orang yang mengatakan murabbi ruhi, ya. Beliau ini adalah murabbi ruhina, yang mengasuh, yang mendidik rohani kami. Kami ditata cara sholat yang baik, cara ini yang baik, cara ini yang baik. Ini adalah guru saya ini, maka disebut murabbi ruhina. Begitu. Ada yang murabbi ruhina wa jasadina. Ya, wis ngajari ngei mangan pisan. Ini berarti ngopeni apa? Jasad dan rohaninya. Begitu. Ya. Karena itu jadi memang sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu supaya umat ini bisa jelas. Jadi beliau di sini dikatakan kalau berbicara, ya, bukan berarti beliau itu selalu mengulang 3 kali, itu tidak, ya, tapi beliau sering mengulang sampai 3 kali karena ya kita bisa bayangkan ya, kalau kita ini ngaji di sini, ini kan sudah ada SD diajari begini, ini kan tinggal mapan gitu. Nah, kalau yang saya pernah bercerita, dulu saya pernah pengajian awal-awal saya ngajar di daerah Darat Lasimin, Kuningan. Itu ada kelompok mantan peminum. Ya wongi ngono-ngono kuwi to, mantan peminum. Ada yang bertanya pada saya, itu duduk di belakang, duduknya di pojok sendean, sikile nyingkrang ini. Anu ya, dituding aku. Dulu terangkan begini ngono. Apa aku ngamuk? Ya enggak. Karena memang seperti itu. Dalam hati saya gini, oh deloki kowe. Tak garap kowe gitu. Artinya bukan tak marah, itu bukan, tak garap kowe. Tak dekati sampai akhirnya orang ini sing asal ngene iki sama saya cium tangan ping 3 set ngono kayak gitu. Karena tak garap, ya. Ini wong ora ngerti. Wong bekas gali, mantan peminum, belum ngaji. Karena yang mengadakan pengajian itu RT. RT-nya itu jamaah saya. Ya, Bib, saya mau membuat pengajian. Yang mana pengajian ini adalah mantan peminum. Lah orang-orang ini sungkan dengan Pak RT. Jadi tekon iki kepeksa. Terpaksa dia datang, yang sing ngundang Pak RT. Ya wis ngono kuwi. Pengajian, ya, saya yang beli kitabnya. Begitu.
Tak tukokke ning Toa Putra, berapa orang ada 25, tak tukokke nyok. Iki nek wong gelem ngaji wis alhamdulillah mbok kon tuku kitab, ya balik. Wis mbok kon tuku kitab mbok gak kotak keliling, wah tambah balik meneh. Tak tukokke. Itu begini. Saya dalam hati saya, oh delokno kowe. Tak garap kowe. Tak rengkuh, tak ngomong sampai akhirnya itu cium tangan bolak-balik sama saya. Ada satu lagi itu apa namanya, security di Starban. Tahu ya Starban ya? Oh nggak ngerti ya Starban ya? Ketemu Ridwan ya. Itu ya seperti itulah. Garap. Sekarang apa? Ya jadi tukang nabuh kentongan masjid. Saya khotbah di situ tuh, alhamdulillah saya sekarang sudah nyaman, senang menjadi penabuh kentongan masjid. Bayangke. Lah, itu seorang mubalik, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau ini sampai mengulang 3 kali supaya yang mendengar itu betul-betul jelas. Nabi uluk salam sampai 3 kali supaya jangan sampai ada yang tersisa yang belum menjawab salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu kan sayang dengan umatnya. Makanya kalau ada orang uluk salam, kita wajib menjawabnya. Begitu. Karena menjawab itu wajib diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Sudah cukup ya. Ayo, mungkin ada yang bertanya, silakan. Wah, kurang sedikit. Ada enggak? Kurang 4 menit. Oh ya, monggo. Iya. Iya. Jadi Pak Ustaz, kita harus mengulang secara jelas bagaimana dengan orang yang istilahnya kalau istilahnya sadel. Cadel. Ya. Ada, tapi Ustaz, Ya. Mana L dengan R kan? Mungkin kalau dia R-nya nggak bisa dalam bahasa Inggris bagus, kan? Itu bagaimana? Mungkin yang istilahnya. Terima kasih. Okay. Ya, seperti tadi. Sebetulnya orang yang celap di Jawa Tengah itu celap, cadel itu celap, tidak bisa mengucapkan R. Sebetulnya tidak ada masalah, ya selama ketika melafalkan huruf R itu kalimat-kalimat itu jelas. Berapa, ya, belapa, ini harganya belapa. Saya bisa ngomong R dari ini belapa, berapa, ya, harganya berapa. Jadi kalau kita celat atau cadel itu jangan cepet. Ini berapa? Orang mudeng, ya. Saya kira ada orang-orang yang
yang celat mubalek nggak masalah. Ya. Bahkan anak-anak ini yang menghafal ini karena dilatih untuk kalau membaca ro itu kan tipis. Ya, seolah-olah tuh kayak celat. Orang yang nggak paham itu Ar-Rahman bukan Ar-Rahman. Kan kalau baca ro itu kan tipis. Betul nggak? Apa tebel? Kan baca ro ya, gitu. Ar-Rahman ngono. Apa Ar-Rahman? Loh, gitu. Ilaikal masir, bukan ilaikal masir, apa gitu? Ora tak? Kan tipis. Ro itu kan dibaca diucapkan tipis. Ya. Apalagi kalau pas sukun itu kan tipis. Nah, itu sehingga orang yang tidak paham itu mengatakan, "Oh, kok celat ya?" Padahal memang cara melafalkannya seperti itu. Jadi tetap gunakan kalimat yang orang itu menerimanya dengan jelas meskipun itu R-nya itu tidak jelas. Ya, jadi kayak tadi itu, ini berapa gitu. Orang paham. Ya. Apalagi sudah celat ngomongnya cepet, alon be orang melinguk, tidak menghadap. Oh ya, marah. Apa? Gitu ya. Saya kira itu ya, mohon maaf waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.